Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jadi diibaratkan seorang penulis waktu itu ada beberapa majalah yang saya baca, orang yang saya baca, kejadian seperti itu tak ubahnya seperti ayam beranak itil. Jadi ayam itu diletakkan orang anak bebek atau anak telur itik ke dalam ayam tadi supaya menetas. Menetas anak ayam duluan. Sehari kemudian baru menetas telur bebek atau telur itik. Nah, cari makanlah dia di dekat pohon, dekat anak-anak sungai. Ketika dia mencari makan, si anak itik ini tadi nampak air, dia berenang. Maka terkejutlah induk ayam tadi. Aduh nak, semenjak dari nenek moyang kita nak, tidak ada yang namanya anak ayam berenang di dalam air. Sekarang kalau berenang, maka meloncat-loncatlah ibunya. Ibunya sebagai induk ayam tadi itu menangis sejadi-jadinya. Rupanya anaknya itu bukanlah anak ayam, anaknya anak itia. Nah, seperti itulah orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non-muslim. Ketika dia dimurtadkan, anak awak namanya, tapi akidahnya, pendidikannya, sikapnya, perangainya sudah tidak anak kita lagi. Itulah diumpamakan orang seperti ayam beranak itik. Masya Allah. Nah, inilah peringatan dari Al-Quran Karim. Jangan sampai anakmu, istrimu menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, hati-hati terhadap mereka, didiklah mereka supaya mereka jangan bermusuhan dengan kita di dunia, bermusuhan pula di akhirat. Kalau di akhirat nanti itu dituntutnya itu, di mana bapak menyekolahkan saya? Satu lagi anak TK. Nah, anak TK ketika mau makan dia berlindung di sebalik pintu. Setiap mau makan berlindung di sebalik pintu. Akhirnya diintiplah oleh kakak-kakaknya, abangnya. Apalah kerja anak ini? Kok setiap mau makan berlindung di sebalik pintu? Tanpa dia sadari, ada yang di belakang mengamati. Ternyata mau makan dia pakai begini-begini, disilangkannya tangannya di hadapannya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu kalau yang dia Katolik. Kalau yang dia Protestan, ya Tuhan, berkatilah makan ini. Kalau dalam bahasa Bataknya itu disebut jaga si pergogo tupa makan amin, supaya diberikan keberkatan makannya ini, amin. Saya selama 10 tahun mengajar di SMA. Di sebelah saya itu pendeta, marganya Nababan. Di depan saya wakil pendeta perempuan Sirani. Jadi saya beli Injil dia dalam bahasa Batak. 75.000 waktu itu saya beli. Kemudian di sebelah saya itu yang Nababan, yang pendeta sudah meninggal. Nah, jadi disitulah saya pelajari apa kritik dia terhadap Islam dan apa usaha-usahanya untuk memurtadkan umat Islam, antara lain melalui pendidikan. Nah, hati-hati tentang pendidikan anak kita. Jadi yang marga Nababan ini, dia di samping menjadi guru fisika, dia ahli karate. Ini bekas tinjunya ini sampai tebal-tebal karena latihan tinju ya. Hebat ya. Inilah selalu berdiskusi dengan saya. Pada satu hari saya baca majalah, saya tidak tahu dia ada di samping saya. Majalah itu mengatakan di Afrika ada suatu gereja rahasia. Jadi di antara orang-orang Afrika itu apa katanya? Ini rahasia ya, jangan diceritakan kepada orang lain. Yang lain begitu juga. Ini rahasia ya, jangan diceritakan kepada orang lain. Jadi hanya berbisik-bisik.
Rahasia. Apa rahasia itu? Rahasianya Tuhan kita itu ya pernah mati selama 3 hari. Di majalah Tuhan kita itu pernah mati selama 3 hari. Di majalah saya baca di hadapan guru-guru lain. Pak Ibu, ini ada berita di majalah, ada gereja di Afrika namanya Gereja Tuhan Mati 3 hari. Rupanya di samping saya itu ada pendeta tadi yang Morgana Babat itu. Apa Pak Hakim katanya? Ini ada berita Tuhan mati 3 hari. Oh, aneh terasa oleh Bapak. Oh iya, aneh sekali lah, masa Tuhan mati? Ketawa nih, katanya. Kok Bapak ketawa? Ya kalau di kalangan kami itu sudah biasa. Sudah biasa itu. Ya, hampir menyeluruh itu katanya. Tidak rahasia. Cuma di Afrika yang rahasia. Apa dia? Tuhan yang mati 3 hari. Nah, Masya Allah. Cuma katanya dia bangkit lagi pada hari ketiga. Nah, jadi oleh hormat, waktu itu ada pendidikan, dan melalui pendidikan, melalui guru-guru, dia bisikkanlah. Sebetulnya ajaran kami katanya, yang saya sudah sampaikan kepada anak-anak. Jadi melalui pendidikan misionaris itu, misi-misi Nasrani itu menanamkan kepercayaan terhadap agamanya melalui pendidikan fisika. Bagaimana katanya? Itu cahaya itu ya katanya mempunyai tiga komponen. Tiganya itu menyatu, saling melilit. Walaupun 3 tetap satu. Seperti itulah katanya kepercayaan kami. Jadi Tuhan kami itu 3 tapi 1. Seperti rokok. Nah, rokok bagaimana? Orang rokok itu ada api, ada tembakau, ada kertas yang membalutnya. Walaupun 3 komponen, 3 macam bendanya, tapi tetap 1. 3 berarti 1. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu Allahus salisus salasa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 tapi 1 tapi 3. Rupanya pada masa Rasulullah dahulu sudah ada orang yang berkepercayaan seperti itu. Nah, kalau itu ditanamkan terus-menerus kepada murid dengan cara-caranya, apalagi di sekolahnya memang sekolah yang latihannya itu memang latihan program orang memurtadkan anak-anak. Jadi ada sekolah yang sengaja memurtadkan anak-anak dengan berbagai cara. Bahkan di sekolah yang memurtadkan anak-anak itu ada guru yang beragama Islam, Masya Allah. Tapi dia mengajar biologi bahasa Indonesia. Lalu saya tanya, Bapak mengajar di sekolah itu? Iya. Kan di sekolah itu usahanya memurtadkan anak-anak. Iya. Lalu Bapak mengajar pula di sana? Bagaimana itu? Ya, itulah katanya saya mengajar sementara di sana. Lalu saya yang beragama Islam disuruh memimpin doa yang non-Islam. Bisa itu Bapak pimpin? Iya katanya. Waduh, bagaimana caranya? Diberikannya 1 lembar kertas, lalu saya baca, diikutkan oleh anak-anak. Begitu tiap pagi. Setiap mau belajar ada doa secara non-muslim, dia guru yang membacakan, diikuti oleh anak-anak. Lama kelamaan, tahun ke tahun dia tidak pakai kertas lagi. Dia sudah hafal, walaupun dia beragama Islam. Dan anak-anak mengikuti pula. Anak-anak tadi ada anak muslim di dalam, maka anak-anak yang muslim tadi hafal pula doa itu, yang gurunya pun hafal pula doa seperti itu. Nah, itulah akhirnya anak-anak ini pula dia menjadi musuh bagi